Q3 yang berlangsung dari bulan Juli ini sampai dengan September mendatang. Kuartal dalam Pi Network mengacu kepada periode waktu yang digunakan untuk menentukan jadwal peluncuran Open Mainnet ya teman-teman. Open Mainnet ini adalah fase di mana jaringan Pi Network akan sepenuhnya terbuka, memungkinkan transaksi bebas dan desentralisasi penuh. Memasuki kuartal ketiga tahun ini, kita akan membahas satu fase paling krusial dalam perjalanan Pi Network kita ya teman-teman. Fase yang bisa jadi penentu arah masa depan jaringan ini. Dan ini bisa jadi momen yang sangat penting, terutama jika proses KYC massal dan pengembangan ekosistem berhasil diselesaikan. Bukan cuma Pi Network, banyak proyek kripto lainnya juga menggunakan kuartal ketiga ini sebagai waktu untuk meluncurkan pembaruan besar sebelum penutupan tahun. Dan tentunya bagi Pi Network sendiri, Q3 atau kuartal 3 ini adalah peluang emas untuk memperkenalkan ekosistem yang sepenuhnya operasional ke dunia. Dengan jutaan pengguna aktif, peluncuran Open Mainnet akan membuka jalan bagi Pi untuk jadi alat pembayaran global, cepat, murah, dan efisien. Kuartal 3 tahun ini menandai masa transformasi besar bagi Pi Network ya teman-teman. Dari infrastruktur teknis ke Open Mainnet, ekspansi ekosistem, peningkatan utilitas nyata, hingga peluncuran domain dan platform AI. Pi semakin matang sebagai jaringan blockchain dengan potensi penerapan global yang nyata. Q3 menjadi kuartal krusial karena semua persiapan teknis untuk peluncuran Open Mainnet dinyatakan telah selesai. Namun, keputusan final masih berada di tangan tim pengembang PDEV ya. Tim PDEV ini sebagai divisi pengembangan Pi Network kini memegang peran kunci dalam menentukan jadwal peluncuran ya teman-teman. Peluncuran Open Mainnet bukan hanya tonggak teknis, tetapi juga langkah strategis yang akan membentuk arah pertumbuhan Pi Network ke depan, serta dampaknya yang lebih luas di industri kripto. Peluncuran penuh ini juga bukan hanya soal transaksi terbuka, tetapi juga membuktikan kesiapan Pi sebagai alat pembayaran global yang cepat, murah, dan aman. Pi-Coin berpotensi besar digunakan dalam transaksi lintas negara, e-commerce, layanan digital, hingga aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, menjadikannya bagian penting dari ekosistem Web3 yang inklusif. Tapi kita juga harus realistis ya teman-teman, masih ada tantangan yang harus dihadapi, mulai dari likuiditas, regulasi, keamanan jaringan, sampai edukasi pengguna. Dengan dukungan kuat dari komunitas pionir aktif seperti kita semua, Pi punya fondasi yang solid untuk terus tumbuh dan diadopsi secara global. Jadi jangan kendor semangat ya teman-teman. Sebagai pionir aktif, sudah seharusnya kita semua terus mendukung semua inisiatif dan program Pi Network yang sedang berjalan saat ini. Kepercayaan dan partisipasi kita semua akan jadi kunci sukses menuju Open Mainnet. Maka dari itu, mari kita manfaatkan momentum kuartal 3 ini dengan sebaik-baiknya. Dengan menyelesaikan KYC, ya kan, menjelajahi domain Pi, mencoba bikin dApp lewat Pi App Studio misalnya, dan dukung aplikasi favorit dengan staking, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Demikianlah teman-teman video kita kali ini tentang kabar seputar Pi Network, yaitu tentang Q3 atau kuartal 3 di tahun ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.